Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Andrian Noris Majid dengan NIM 1011144 dari kelas PJKL dengan mata kuliah Psikologi Olahraga. Di sini saya akan mengutarakan dan menjelaskan hasil menghafal dan membaca buku Psikologi Olahraga, itu bab 5 tentang pengembangan motivasi dalam aktivitas olahraga. Di sini definisi motivasi adalah proses aktualisasi dari sumber penggerak atau pendorong tersebut. Terus kemudian motivasi di sini memiliki peranan dalam proses belajar, keterampilan gerak dan penampilan olahraga. Motivasi dapat dicirikan dengan keinginan seseorang untuk melakukan suatu hal yang terdorong oleh keinginan di dalam dirinya sendiri. Itu bisa disebut dengan motivasi. Kemudian motif ini merujuk kepada sumber pendorong atau penggerak perilaku manusia. Kemudian motivasi di sini merupakan energi psikologis yang bersifat abstrak. Wujudnya hanya dapat diamati dalam bentuk manifestasi tingkah laku yang ditampilkannya. Kemudian motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan motivasi amotivasi. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri. Kemudian motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar diri. Kemudian ada motivasi amotivasi, yaitu motivasi yang saling berhubungan satu sama lain, yang saling mempengaruhi. Kemudian individu atau atlet memiliki motivasi instinktif yang dicirikan sebagai berorientasi pada kepuasan dalam dirinya. Kemudian dicirikan juga yang berupa sifat seperti tekun, rajin. Kemudian motivasi juga tidak suka bergantung pada orang lain. Kemudian memiliki karakteristik perbedaan yang positif dan melakukan aktivitas secara lebih permanen. Adapun yang termotivasi secara ekstrinsik memiliki kurang sportif dan kurang jujur. Kemudian sering tidak menghargai orang lain. Lalu cenderung berbuat hal-hal yang merugikan seperti obat atau doping. Kemudian kurangnya semangat dan bergairah. Lalu motivasi berprestasi di sini adalah motif yang mendorong individu untuk berpacu dengan ukuran keunggulan dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian ada 3 perspektif teori yang dijadikan dasar untuk mengembangkan motivasi berprestasi, yaitu perspektif teori kebutuhan berprestasi, teori atribusi, dan teori tujuan berprestasi. Kemudian ada beberapa strategi yang meningkatkan motivasi, yaitu strategi perilaku, strategi insentif, strategi supervisi, dan strategi verbal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.